Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana Yusuf dengan NPM 2011 060317. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang kesehatan lingkungan yang merupakan tugas dari mata kuliah pendidikan lingkungan yang diampu oleh Ibu Aryani Dwi Kusumowardani MPD. Kesehatan lingkungan merupakan faktor penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan merupakan salah satu unsur penentu atau determinan dalam kesejahteraan penduduk, di mana lingkungan yang sehat sangat dibutuhkan, bukan hanya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tapi juga untuk kenyamanan hidup dan meningkatkan efisiensi kerja dan belajar. Kesehatan lingkungan adalah ilmu yang mempelajari keterkaitan antara kualitas lingkungan dengan kondisi kesehatan suatu masyarakat. Ilmu kesehatan lingkungan mempelajari dinamika hubungan interaktif antara kelompok penduduk dengan segala macam perubahan komponen lingkungan hidup yang menimbulkan ancaman atau berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Di Indonesia, ruang lingkup kesehatan lingkungan diterangkan dalam pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Ruang lingkup Kesling ada 8, yaitu 1. Penyehatan air dan udara, 2. Pengamanan limbah padat atau sampah, 3. Pengamanan limbah cair, 4. Pengamanan limbah gas, 5. Pengamanan radiasi, 6. Pengamanan kebisingan, 7. Pengamanan vektor penyakit, dan terakhir, penyehatan dan pengamanan lainnya seperti keadaan pasca bencana. Syarat-syarat lingkungan yang sehat. 1. Keadaan air. Air yang sehat adalah air yang tidak berbau dan tidak tercemar dan dapat dilihat kejernihannya. 2. Keadaan udara. Udara yang sehat adalah udara yang di dalamnya terdapat yang diperlukan dan tidak tercemar oleh zat yang dapat merusak tubuh, seperti karbon dioksida. Yang ketiga, keadaan tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang baik untuk penanaman suatu tumbuhan dan tidak tercemar oleh zat-zat logam berat. Yang keempat, suara atau kebisingan, yaitu keadaan di mana suatu lingkungan yang kondisinya tidak bising yang dapat mengganggu aktivitas atau alat pendengaran manusia. Berikutnya ada tujuan dan ruang lingkup kesehatan lingkungan. Tujuan dan ruang lingkup kesehatan lingkungan dapat dibagi menjadi dua, yakni secara umum dan juga secara khusus. Tujuan dan ruang lingkup kesehatan secara umum antara lain: 1. Melakukan koreksi atau perbaikan terhadap segala bahaya dan ancaman pada kesehatan serta kesejahteraan hidup manusia. 2. Melakukan usaha pencegahan dengan cara mengatur sumber-sumber lingkungan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia. 3. Melakukan kerjasama dan menerapkan program terpadu di antara masyarakat dan institusi pemerintah serta lembaga non-pemerintah dalam menghadapi bencana alam atau wabah penyakit menular. Berikutnya, tujuan dan ruang lingkup kesehatan lingkungan secara khusus. 1. Menyediakan air bersih yang cukup dan memenuhi persyaratan kesehatan. 2. Makanan dan minuman yang diproduksi dalam skala besar dan dikonsumsi secara luas oleh masyarakat. 3. Pencemaran udara akibat sisa pembakaran BBM, batu bara, kebakaran hutan, dan gas yang beracun bagi kesehatan dan makhluk hidup lain dan menjadi penyebab terjadinya perubahan ekosistem. 3. Limbah cair dan padat yang berasal dari rumah tangga, pertanian, peternakan, industri, rumah sakit, dan lain-lain. 5. Kontrol terhadap arthropoda dan roden yang menjadi vektor penyakit dan cara memutuskan rantai penularan penyakitnya. 6. Perumahan dan bangunan yang layak huni serta memenuhi syarat kesehatan. 7. Kebisingan, radiasi, dan kesehatan kerja.
8. Survei sanitasi untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program kesehatan lingkungan. Contoh cara pemeliharaan kesehatan lingkungan. 1. Tidak mencemari air dengan membuang sampah di sungai. 2. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. 3. Mengolah tanah sebagaimana mestinya. 4. Menanam tumbuhan pada lahan-lahan yang kosong. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.